Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narsvaldi Rasid MKPS PKMB, merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Alifah Padang dari tahun 2019 sampai sekarang. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah keperawatan dewasa, ya, atau keperawatan medikal bedah. Oke. Kekuatan mental bedah ini atau kekuatan dewasa ini itu di semester 4 ada 3 SKS, 2 SKS-nya itu teori, kemudian 1 SKS-nya itu dilakukan praktikum dengan kode mata kuliah WAT 32044A. Oke. Kemudian selanjutnya adalah capaian dari pembelajaran ini. Ya, capaian dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep kebudayaan berbeda, kemudian pelaksanaan prinsip etika dan perspektif kebudayaan berbeda sebagai wujud dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian capaian pelajaran yang kedua adalah memahami tinjauan teoritis dengan gangguan sistem perkemihan, sistem endokrin pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian cara yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem perkemihan, sistem endokrin, serta sistem pencernaan dengan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian capaian mata kuliah yang keempat adalah melakukan simulasi pendidikan kesehatan. Yang kelima adalah melakukan atau mengintegrasikan hasil penelitian terbaru atau disebut dengan evidence based. Kemudian selanjutnya deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini pada pasien dengan keperawatan dengan klien dewasa dengan gangguan sistem perkemihan, endokrin yang bersifat akut maupun yang bersifat kronis yang memiliki berbagai penyakit patologis seperti ada peradangan, kongenital, neoplasma, dan trauma. Kemudian kompetensi yang dicapai pada mata kuliah ini adalah untuk memperkuat dengan kompetensi di mata kuliah sebelumnya seperti komunitas, anatomi fisiologi, farmakologi, biokimia, dan ilmu dasar keperawatan. Lingkup asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Intervensi yang diberikan baik secara modalitas dan berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses pembelajarannya menggunakan studi center learning dengan berbagai metode, ada cara interaktif, kemudian diskusi, ada case study, dan lain-lainnya. Kemudian untuk penilaian evaluasi pembelajaran itu tugas sebanyak 10%, praktek 30%, UTS 20%, UAS itu 20%, partisipasi peserta itu 5%, dan kuis 10%. Itu pembagian dari penilaian dari kepatuhan medikal dewasa semester 4 ini. Untuk mata kuliah saya ampuh sendiri itu pada mata kuliah subbagiannya adalah sistem endokrin terkait dengan tentang konsep dari diabetes mellitus. Mari kita lihat video pembelajaran saya terkait dengan konsep dari diabetes mellitus. Oke, kita mulai untuk perkuliahannya. Ya, perkuliahannya ini keperawatan medikal beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Narsvaldi Rasid, dosen prodi keperawatan di Universitas Alifah Padang. Ya, mata kuliah saya ampuh yaitu keperawatan dewasa. Ya. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep diabetes mellitus. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada sore hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, saya mengajukan pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan pemantiknya. Menurut Ananda, ya, saat praktek, kenapa
pasien dari diabetes mellitus ini sulit sembuh, kaki yang luka. Sehingga nanti kakinya dapat diamputasi. Nah, ini pasien DM dengan luka. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke. Izin Pak, Ya, karena pasiennya kadar gula darahnya naik turun Pak, jadi bisa menyebabkan diabetesnya terus meningkat Pak. oke, bagus sekali ya. Nah, jadi materi yang saya ajarkan sekarang atau yang kita pelajari sekarang itu memiliki atau tujuan yang kita harapkan ya. Tujuan yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa ini dapat menjelaskan terkait dengan definisi dari diabetes mellitus, kemudian patofisiologi dari diabetes mellitus, kemudian tanda dan gejalanya, kemudian eh, pemeriksaannya, termasuk sampai ke tata laksanaannya. Jadi tujuan yang diharapkan adalah eh, ya termasuk komplikasinya nanti kita bahas gitu ya. Oke, jadi diabetes mellitus ini merupakan penyakit kroniknya yang kompleks nantinya. Kalau komplikasi dia kompleks komplikasinya. Sehingga kita sebagai perawat itu dituntut untuk memahami berbagai penyakit dan bagaimana tata laksananya secara non farmakologi sehingga nanti dapat memberikan asuhan keperawatan yang profesional. Oke. Kemudian adapun strategi dari pembelajaran kita yaitu dengan student center learning bentuknya adalah eh, cara main interaktif dan diskusi ya. Kita nanti berdiskusi, tanya jawab. Oke. Kemudian kita masuk ke materinya terkait dengan konsep diabetes. Nah, siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan apa itu diabetes? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu diabetes? Ada? Izin Pak, Ya, boleh. Silakan, Novia. kelebihan kadar gula darah dalam tubuh, Pak. Oke, baik sekali ya. Jadi artinya kelebihan gula dalam dalam tubuh. Nah, oke, kita lihat definisinya ya. Definisi dari diabetes itu adalah sekelompok penyakit metabolik ya, sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau disebut dengan hiperglikemia. Karena apa? Karena disfungsi pankreas atau gangguan dari kerja pankreas. Nah, pankreas yang mana? Pankreas yang menghasilkan insulin. Nah, tentu pankreas yang menghasil insulin. Secara anatomi, ya, pankreas itu letaknya adalah di belakang lambung. Ya, ada nama pulau di pankreas ada namanya pulau, nama pulau Pulau Langerhans. Itu menghasilkan beberapa hormon endokrin. Ya, ada sel beta, dia menghasilkan hormon glukagon, kemudian sel alfa sel beta dia menghasilkan hormon insulin dan sel alfa dia menghasilkan hormon glukagon. Serta ada sel delta ya, dia menghasilkan hormon eh, somatostatin ini hormon untuk pencernaan. Oke. Kalau kita lihat prevalensinya ya, kasus DM ini terus meningkat baik itu di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri itu masuk pada peringkat kelima dunia penyandang DM. Ya, jadi trennya terus meningkat sehingga proyeksinya tahun 2050 itu bisa mencapai sekitar 28,6 juta. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa trennya terus meningkat? Apa faktor risiko dan penyebabnya? Ada yang tahu? Boleh? Ada yang bisa?
Kenapa ini Bis- kasusnya terus meningkat ini? Karena gaya hidup atau pola makannya tidak sehat, Pak. Gaya hidup modern nyaman sekarang sama aktivitas fisiknya tuh kurang, Pak. Oke, ya, jadi artinya adalah ini salah satu penyebab utama ya terjadinya DM adalah masalah gaya hidup dan pola pola makan. Nah, ya, benar sekali ya. Siapa tadi tuh yang menjawab? Gila, Pak. Oke, Tila ya. Oke, ya, benar ya Tila ya. Kemudian, ini ya yang kita bahas tadi. Kenapa prevalensinya terus meningkat? Tentu ada faktor pencetus, ya. Ada yang dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Contoh yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, ya. Usia yang besar dari 40 tahun. Ada riwayat keluarga DM. Kemudian ada ras dan etnik. Itu faktor-faktor genetiknya, faktor-faktor yang tidak dapat kita ubah. Kemudian faktor yang dapat kita ubah tentu mulai dari diet ya, obesitas, kemudian lifestyle ya, gaya hidup kita, kemudian hipertensi. Itu faktor-faktor yang dapat kita modifikasi. Oke. Kemudian ada beberapa tipe dari diabetes ini ya. Yang pertama DM tipe 1. DM tipe 1 ini kuncinya adalah defisiensi dari insulin secara absolut. Artinya pankreas atau sel beta yang menghasilkan insulin itu sedikit menghasilkan insulin. Nah, maka disebut dan DMTP 1. Kalau DMTP 2, yang jenis kedua adalah DMTP 2, itu disebut dengan resistensi. Ya. Artinya apa resistensi ini? Sel beta menghasilkan insulin secara normal, namun dia tidak mampu mengikat glukosa dalam darah. Nah, itu DM tipe 2. Ya, kemudian ada DM tipe gestasional, itu DM saat kehamilan dan tipe lain. Nah, DM tipe lain ini disebutkan dengan akibat dari penyakit genetik atau disebut dengan MODY, akibat obat-obatan atau penyakit pankreas lainnya. Ya, untuk klasifikasi dari diabetes. Kemudian kita masuk apa sih tanda dan gejala dari diabetes ini? Oke, ada yang tahu? Coba dijelaskan. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang dapat menjelaskan? Apa itu dari tanda dan gejala khas dari diabetes? Oke, Oh, ya, izin menjawab, Pak. ya, boleh, silakan. Tanda dan gejala DM yang utama tuh sering kencing, cepat haus, mudah lapar, sama itu, Pak. Susah menyembuhkan luka. Oke, baik ya, tentu ya. Jadi ciri khas dari DM itu disebut dengan trias. Ada poliuri, itu sering kencing. Kemudian ada polipagia, itu sering makan. Polidipsi itu sering haus. Dan penurunan berat badan. Walaupun dia sering makan, namun organ-organ tubuh, otot-otot kita, sel-sel kita tidak mendapatkan energi sehingga dapat menurunkan berat badan. Oke, itu ya trias DM sini ada trias DM. Kemudian ada keluhan tambahan lainnya, ada. Tentu keluhan lainnya biasanya luka yang sudah sembuh, kemudian rasa kebas, kesemutan pada kaki, termasuk kelelahan. Itu ya, itu tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Kemudian bagaimana pemeriksaannya? Nah, ini pemeriksaan ya. Ada beberapa pemeriksaan dari diabetes ini. Yang pertama yaitu pemeriksaan glukosa darah puasa. Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa ini yaitu pasien harus puasa 8 jam dulu. Ya. Kapan dikatakan DM? Apabila hasil pemeriksaannya melebihi dari 126 mg per desiliter. Kedua adalah dengan TTGO atau 2 jam. Nah, artinya pasien diberikan glukosa 75 gram
kemudian 2 jam setelah itu diukur. Nah, diukur gula darahnya, dikatakan DM apabila besar dari 200. Nah, kemudian ada glukosa darah secara random atau gula darah sewaktu. Nah, gula darah sewaktu ini sama dengan TDGO ya. Ukurannya yaitu besar dari 200 baru dikatakan dia mengalami diabetes. Yang terakhir adalah HbA1c. Ya. HbA1c apabila nilainya besar dari 6,5, maka dia mencerminkan mengalami diabetes mellitus. Oke. Pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri menggunakan glukometer itu dilakukan secara berkala sesuai dengan edukasi dari tenaga kesehatan, ya. Kemudian kita masuk ke bagian tata laksana. Oke. Coba dulu, ada yang tahu nggak bagaimana tata laksana dari diabetes mellitus itu? Izin Pak, Ya, eh, silakan itu Zeki. ada edukasi, ya, kita melakukan edukasi kepada pasiennya Pak. Nah, terus Ya, yang benar. kedua kita di nutrisi medis Pak, pengaturan pola makannya Pak. Nah, terus Ya. yang ketiga kita tentang aktivitas olahraganya Pak, misalkan gerakan jarinya yang mengalami DM Pak. Terus yang Oke. keempat itu ada terapi farmakologis Pak, atau menggunakan obat anti diabetes Pak. Oke, benar sekali ya Zeki ya. Nah, apa yang disampaikan Zeki itu benar bahwa tata laksananya kalau kita bagi ada menjadi dua, ada secara farmakologi dan ada secara non farmakologi. Kalau berbicara terkait dengan tata laksana secara non farmakologi, artinya tidak menggunakan obat-obat. Nah, artinya kita harus meng- memperbaiki gaya hidup kita. Dimulai dari kita harus tahu ya, harus edukasi pasien diabetes dulu. Harus tahu dulu pasiennya apa itu diabetes. Kemudian baru kita edukasi, kita lakukan bagaimana aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini mampu menurunkan risiko terjadi diabetes sebesar 44%. Ya, artinya aktivitas fisik yang dilakukan ini dapat 150 menit per minggu dengan intensitas jalan ya, jalan cepat. Kemudian nutrisi ya, kita harus mengontrol makan ya. Makan dengan batasi lemak jenuh, kemudian perbanyak makanan yang tinggi serat. Kemudian kalau berat badannya obesitas, maka kita turunkan secara perlahan berat badannya. Kemudian ada tindakan relaksasi, ada senam, ya, ada relaksasi, ada senam yang dapat menurunkan nanti kadar glukosa darah. Itu secara non farmakologi. Sedangkan secara farmakologi ada dua jenis bentuk. Yang pertama secara oral ya, secara oral. Yang kedua adalah dalam bentuk terapi injeksi. Atau bisa digabungkan keduanya. Ini tergantung dari kondisi si pasien itu sendiri. Ya, kalau obat oral contohnya ada metformin, kemudian ada sulfonylurea, ada penghambat DPP-4 dan lain-lainnya. Kalau terapi insulin yang injeksi itu ada beberapa yang kerja cepat, yang kerjanya sedang sampai yang kerjanya lambat. Yang sering digunakan rumah sakit adalah yang kerja cepat atau disebut dengan short acting ya, short acting yang disuntikan itu sebelum makan. Oke, itu untuk tata laksananya. Kemudian kita masuk ke komplikasi. Nah, ini komplikasi dari diabetes mellitus. Komplikasi dari diabetes ini ya, ini akibat dari ketidakpatuhan ya, tidak terkontrolnya glukosa darah sehingga dapat menyebabkan komplikasi. Yang kita bahas pertama adalah komplikasi akut ya. Apa bentuk komplikasi akut yang terjadi? Yang pertama disebut dengan krisis dari hiperglikemia. Ada dua bentuk. Yang pertama namanya disebut dengan ketoasidosis diabetik. Ya, ketoasidosis dia diabetik. Gula darahnya itu lebih dari 250.
ditandai dengan tingginya kadar keton. Ya, tingginya kadar keton. Ya, apa tanda tinggi kadar keton? Itu bau napasnya bau anggur. Itu contohnya, itu yang disebut dengan KAD. Kedua disebut dengan status hipersmolar hiperglikemik atau singkat HA. Itu hiperglikemia sangat ekstrim, gula darahnya yang lebih dari 600, ya. Gula darah lebih dari 600 tapi tidak menunjukkan keton, ya, tidak ada bau napasnya, tidak ada bau keton, ya. Ini pasiennya biasanya sudah penurunan kesadaran. Oke, ya. Apa dasar utamanya? Yang tentu kita dehidrasi cairan. Kemudian kita koreksi pemberian insulin secara bertahap dan kita koreksi elektrolit terutama untuk kalium. Itu ya untuk yang hiperglikemia yang sangat tinggi, ya, yang ekstrim. Kemudian efek komplikasi yang kedua adalah yang aku adalah hipoglikemia. Nah, ini gula darah yang terlalu rendah, yang kecil dari 70 mg per desiliter. Apa efeknya? Ya gemetar, pucat, ya, keringat dingin, berdebar palpitasi, ya. Kemudian rasa lapar mendadak. Biasanya ini diberikan pemberian gula, ya, pemberian gula 15 sampai 20 gram apabila pasiennya sadar, atau diberikan infus dalam bentuk glukosa. Oke. Itu komplikasi akut. Selanjutnya adalah komplikasi kronis. Nah, ya. Untuk komplikasi kronis ini ada dua bentuk atau dua jenis. Ada yang disebut dengan mikrovaskuler dan juga ada disebut dengan makrovaskuler. Oke. Apa sih mikrovaskuler itu jenisnya? Yang pertama ada namanya retinopati. Ya, ini akan merusak retina mata. Dampaknya adalah pasien tidak dapat melihat. Oke, ya. Yang kedua nefro. Nah, ini berhubungan dengan ginjal, ya. Ini akan merusak ginjal. Dampaknya apa? Pasien dapat mengalami gagal ginjal. Yang ketiga neuropati. Ini paling sering terjadi, ya, neuropati perifer. Dia merusak pembuluh darah bagian perifer, terutama pada bagian kaki, sehingga menimbulkan rasa kebas, rasa kesemutan, ya, pada kaki. Nah, sehingga ini sering terjadinya luka. Kemudian ada namanya kardiomiopati. Ini kerusakan pada otot-otot jantung. Oke, itu komplikasi secara mikrovaskuler. Sedangkan secara makrovaskuler, ya, ada beberapa yang terjadi. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Ini berhubungan dengan jantung. Kemudian stroke dan penyakit arteri perifer. Ini glukosa yang berada dalam pembuluh darah terlalu lama ini akan merusak atau menyumbat aliran-aliran darah. Kalau dia menyumbat ke jantung, dia menyebabkan penyakit jantung koroner. Kalau dia menyumbat ke otak, dia menyebabkan stroke. Kalau dia menyumbat ke daerah perifer atau kaki, dia menyebabkan ulkus diabetikum. Itu komplikasi dari diabetes mellitus. Oke? Nah, ini dapat kita ringkas, ya. Nah, sekarang ini ada sebuah kasus, ya. Ada sebuah kasus. Coba kita berdiskusi terkait dengan kasus ini. Seorang laki-laki berusia sekitar 58 tahun datang ke ruang rawat IGD, ya, dengan keluhan ada luka di kaki kiri yang tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu. Ya. Kemudian perawat melakukan pemeriksaan, diperoleh kadar gula darah sewaktunya atau gula darah randomnya itu sebesar 260 mg per desiliter. Hasil pemeriksaan HbA1c juga ditemukan 9%. Ya. Luka tampak berbau dan kaki kebas. Nah, itu yang dikeluhkan oleh si pasien. Sekarang pertanyaannya gimana? Apa masalah utama si pasien ini? Oke, silakan. Yang bisa jawab? Izin Pak, Ya, silakan. masalah utama pasien itu ulkus kaki diabetik dengan hiperglikemia yang tidak terkontrol, Pak. Oke, jadi dia adalah ulkus kaki yang hiperglikemia yang
tidak terkontrol. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, ya. Apa diagnosa keperawatan yang tepat pada pasien ini? Izin Pak. Ya, boleh. Kalau yang pertama diagnosa yang perlu kita tegakkan itu yaitu gangguan integritas jaringan Pak. Karena berhubungan dengan gangguan sirkulasi perifernya dan hiperglikemi dan dengan adanya ulkus kaki yang sulit sembuh. Oke, baik sekali ya. Benar jawabannya ya. Pertanyaan terakhir yang ketiga ya. Pertanyaan terakhir yang ketiga ini adalah intervensi. Apa intervensi yang tepat dari kasus yang kita diskusikan tadi? Kita lakukan perawatan luka dengan teknik aseptik, Pak. Terus kita Oke. Oke, Jul. Nah, jadi yang samar-samar tadi dengar ya, karena putus-putus. Tadi kedengaran adalah intervensinya adalah memberikan perawatan ya, perawatan luka, memberikan secara aseptif, kemudian nanti melakukan mengurangi risiko infeksi, termasuk memberikan edukasi dalam perawatan kaki. Itu yang terdengar agak samar-samar tadi ya, karena jaringan putus-putus. Oke, baiklah ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya mau mengetahui ya pemahamannya. Nah, pemahamannya coba disebutkan eh, tata laksana dari diabetes. Boleh? Siapa yang mampu menyebutkan tata laksana dari diabetes ini? Izin Pak, yang Ya. seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada edukasi, kita harus memberikan edukasi, yang juga ada terapi nutrisi medis diet yang sudah dianjurkan Pak, dan aktivitas fisik, dan juga terapi farmakologis yang juga sudah dianjurkan. Terima kasih, Pak. Oke, benar ya. Jadi artinya dari banyak yang diberikan, setidak-tidaknya dapat ya, dapat dipahami bagaimana tata laksananya, apa aja poin-poin penting dari tata laksananya. Kemudian sebutkan satu komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien diabetes. Contoh pada ulkus diabetik, Pak, atau luka pada kaki diabetes itu, Pak. Jadi yang paling sering terjadi adalah ulkus diabetik. Benar sekali ya. Oke, baiklah ya. Hari ini kita telah mempelajari konsep dari diabetes mellitus, ya. Mulai dari definisinya, kemudian tipe-tipe dari diabetes, tanda gejala diabetes, kemudian pemeriksaan dari diabetes, termasuk komplikasi tata laksana dari diabetes, termasuk dari komplikasi dari diabetes itu sendiri, ya. Mudah-mudahan materi ini menjadi referensi dan dapat dikembangkan ya, dikembangkan materi ini dapat dibaca di tempat lain, misalnya di Google, di buku untuk lebih mendalamnya. Oke. Kemudian terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Materi yang saya ajarkan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana asuhan keperawatannya. Jadi kita nanti melakukan diskusi kasus ya. Kita melakukan ambil satu kasus, kita diskusikan kasusnya terkait dengan asuhan keperawatannya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.